Sahabat-sahabat Rumah Retreat Batam Oase Center yang terkasih, kembali kami hadir di tengah ruang rohani Anda untuk sekedar membagi beberapa informasi seputar hidup dan kesucian Santo Dominikus yang perayaannya dirayakan gereja setiap tanggal 8 Agustus. Pada tahun ini, tahun 2021, tanggal 8 Agustus bertepatan dengan hari Minggu. Jadi kemungkinan besar tidak disebutkan secara terbuka di perayaan Ekaristi hari Minggu bahwa hari ini gereja memperingati Santo Dominikus. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Santo Dominikus atau lengkapnya dalam bahasa Spanyol, Santo Domingo de Guzman, lahir sekitar tahun 1170. Atau sekitar 1 atau 2 tahun sesudahnya di Caleruega, Spanyol. Kira-kira 80 mil di sebelah utara kota Madrid. Ayahnya bernama Don Felix de Guzman dan ibunya bernama Dona Joana de Asa. Dari nama depannya, Don dan Dona, kita bisa tahu bahwa Santo Dominikus berasal dari keluarga berada atau terpandang atau bangsawan. Meskipun berada di kalangan orang-orang terpandang, keluarga ini merupakan keluarga Katolik yang saleh. Bukan hanya Santo Dominikus yang kemudian menjadi seorang imam. Pamannya dan kedua kakaknya, Manes dan Antonio, pun menjadi imam. Ada juga dua keponakannya pun kemudian menjadi imam. Kebaikan hati ibunya, Dona Joana de Asa, dan kesalehan kakaknya Manes menghantar mereka berdua berada dalam deretan Beata dan Beato Gereja Katolik. Wow, sungguh sebuah keluarga yang saleh. Menurut kisah yang cukup terkenal, ramalan akan kebesaran Dominikus sudah mulai diungkapkan sewaktu ia masih dalam kandungan ibunya. Suatu malam ibunya bermimpi melihat seekor anjing berwarna hitam dan putih melompat keluar dari rahimnya dengan obor api bernyala di mulut anjing tersebut. Nampak dalam mimpi tersebut, anjing itu hendak membakar seluruh dunia dengan nyala obor yang ada di mulutnya. Ada dua versi yang kami temukan kenapa orang kudus ini kemudian diberi nama Dominikus. Versi yang pertama sehubungan dengan mimpi tentang anjing tadi. Dominikus berasal dari kata bahasa Latin Dominicanis yang berarti dewa anjing. Atau versi keduanya, nama ini diambil dari nama Santo Dominikus de Silos, seorang pertapa Spanyol yang hidup seabad sebelumnya, yang dijadikan sebagai pelindung biara tempat ibunya menceritakan mimpinya itu. Mana yang lebih dekat pada kebenarannya? Bagi kami itu tidak menjadi isu utama semenjak Dominikus yang kita sedang bahas ini telah tampil sebagai sosok yang luar biasa. Informasi yang kedua, sejak masih remaja, Santo Dominikus sudah menunjukkan kecintaannya pada studi atau belajar. Dia tekun dalam memahami sesuatu yang baru di bawah asuhan pamannya yang adalah seorang imam. Pada usia yang masih sangat belia, di sekitar 14 tahun atau versi lain mengatakan 15 tahun, dia sudah dikirim ke Universitas Palencia, universitas yang paling bergengsi pada masa itu. Di sana dia belajar teologi selama 6 tahun dan seni selama 4 tahun. Dia dinobatkan oleh para dosennya sebagai mahasiswa teladan. Dia membaca dan mengoleksi banyak buku-buku bermutu. Menariknya, kesukaannya dalam membaca tidak membuat dia menutup diri dari kebutuhan sesama. Pada tahun 1191, kelaparan hebat melanda Spanyol. Banyak orang membutuhkan makanan. Santo Dominikus menjual segala sesuatu yang dia miliki, termasuk pakaian dan buku-bukunya untuk membeli makanan bagi orang miskin. Perlu dicatat, buku bagi seorang yang suka baca adalah sesuatu yang sangat berharga. Ketika dia ditanya mengapa menjual buku-buku bagus itu, dia menjawab, ini kalimat yang cukup terkenal. Bisakah kamu belajar dari kulit yang mati ini ketika ada orang mati kelaparan? Ada juga di kesempatan lain, Santo Dominikus ingin menjual dirinya menjadi budak kepada orang Moor untuk mendapatkan kemerdekaan bagi bangsanya yang sedang ditawan. Luar biasa. Inilah fakta-fakta yang menunjukkan kualitas seorang Santo Dominikus. Bukankah ini menunjukkan kepada kita bahwa kepintaran atau kepandaian dan kekayaan sejatinya untuk keluhuran martabat manusia, bukan sebaliknya.
bukan keluhuran martabat manusia digadaikan demi kekayaan dan prestasi. Informasi yang ketiga, Santo Dominikus ditabiskan imam menjadi imam pada tahun 1195. Pada saat itu gereja sedang berhadapan dengan berkembangnya ajaran sesat yang bernama Albigensianisme yang muncul pertama kali di kota Albi di Prancis Selatan. Mereka sangat lihai dalam menyebarkan pemahaman mereka ini sehingga terjadilah pengrusakan gereja dan benda-benda kudus di dalamnya. Bukan hanya itu, kerugian yang ditimbulkan lebih dari itu. Ada ribuan umat sudah meninggalkan iman yang benar dan bergabung dengan aliran sesat ini. Aliran sesat ini mengajarkan bahwa semua benda material, termasuk tubuh manusia itu sendiri, pada dasarnya jahat. Bahkan mereka melihat bunuh diri itu adalah hal yang wajar sebagai bentuk pengingkaran material yang jahat. Tentu hal ini berbeda dengan ajaran gereja yang menekankan kesucian tubuh, kebangkitan badan, dan terlebih-lebih dengan ajaran inkarnasi. Para pengkhotbah utusan Paus untuk melawan aliran ini pun nampaknya kewalahan, tidak membuahkan hasil yang berarti. Dominikus dan uskupnya Diego memutuskan untuk bergabung dengan para pengkhotbah kepausan dalam misi menyerang ajaran sesat ini. Kali ini dengan strategi yang diusulkan oleh Santo Dominikus sendiri, yakni meniru teladan para rasul dalam pewartaan Injil. Masuk ke pelosok-pelosok daerah, berjalan tanpa alas kaki, tanpa membawa uang dan makanan, dan bergaul rapat erat dengan rakyat yang sudah sesat itu. Hasilnya cukup memuaskan meskipun belum 100% sukses. Di tengah situasi ini, muncullah keinginan Santo Dominikus untuk mendirikan sebuah komunitas religius yang baru, yang menggabungkan corak hidup kontemplatif dan corak hidup aktif, yakni mewartakan Injil di luar biara dan belajar dan kerja tangan di dalam biara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tentu inilah corak hidup tarekat yang baru pada zaman itu. Catatan ya, bahwa pada zaman itu hidup kontemplatif hanya dijalani oleh para biarawan dan biarawati. Dan hidup aktif, mewartakan Injil di luar adalah tugas para uskup dan imam keuskupan. Singkatnya saudara-saudara, keinginan Santo Dominikus untuk mendirikan tarekat religius baru tumbuh di tengah situasi gereja sedang diserang oleh aliran sesat dengan pola yang rapi. Sedangkan saat itu gereja tidak siap melawan balik serangan ajaran sesat itu. Informasi yang keempat. Pada September 1205, Dominikus pergi ke Roma untuk memohon persetujuan atas tarekat religius yang mau dia dirikan dan sekaligus menghadiri konsili Lateran keempat yang berlanjut bulan November. Sri Paus Innocentius III berjanji meneguhkan ordo atau komunitas barunya itu apabila Dominikus sudah memiliki suatu aturan hidup membiara yang terbukti ampuh dan sebuah gereja sebagai tempat misa kudus dan upacara lainnya. Kedua tuntutan Paus ini akhirnya terpenuhi. Pada tanggal 29 Mei 1206, setahun sesudahnya, Dominikus mengumpulkan saudara-saudaranya untuk First Dominican General Chapter atau pertemuan umum pertama tarekat religius mereka. Dominikus bersama rekan-rekannya sepakat memilih aturan hidup Santo Agustinus dan menyusun konstitusi ordo mereka. Uskup Fulk mempercayakan gereja Santo Romanus di Toulouse kepada Dominikus. Di samping gereja itu, Dominikus mendirikan rumah biaranya yang pertama. Maka lengkaplah sudah syarat yang diminta oleh Sri Paus. Sehingga pada tanggal 22 Desember 1216, 10 tahun kemudian, Paus Honorius III menyetujui atau mengkonfirmasi tarekat religius ini, dan dengan ini lahirlah OP, Ordo Pengkhotbah atau Order of Preacher atau Ordo Predicatorium atau yang kita kenal Dominikan. Kekhasan Ordo Dominikan ini diperkuat oleh suatu pengalaman mistik. Ketika berdoa di Basilik Santo Petrus di Roma, Santo Dominikus mengalami penglihatan berikut, yaitu bahwa Santo Petrus dan Santo Paulus mendatangi Santo Dominikus. Petrus menyerahkan kepadanya sebuah kunci dan Paulus memberinya sebuah buku. Kepadanya Petrus dan Paulus berkata, "Pergilah dan wartakanlah Injil, karena engkau telah ditentukan Allah untuk misi pelayanan itu."
Selain itu dalam sesi penglihatan itu pun Santo Dominikus menyaksikan bahwa para imamnya mewartakan Injil ke seluruh dunia. Informasi yang kelima, selain pengalaman mistik yang sudah dikisahkan sebelumnya, ada juga pengalaman mistik lain yang dialami oleh Santo Dominikus yang sayang jika dilewatkan begitu saja di hari peringatannya ini. Pada saat Dominikus sedang berusaha membela Injil di hadapan kaum Katar, beliau ditantang untuk menulis argumen pembelaannya dalam sebuah kertas. Dan jika kertas itu habis terbakar, maka tidak ada kebenaran dalam argumen tersebut. Nyatanya, setelah 3 kali dilempar ke dalam api, kertas berisi argumentasi pembelaan Injil oleh Santo Dominikus itu tidak terbakar oleh api. Ada lagi, sekali peristiwa Santo Dominikus termenung-menung dan hampir putus asa karena pada saat itu sukar mengetuk hati dan membuka mata orang Perancis Selatan untuk kembali ke iman yang benar. Ketika itu Santa Perawan Maria menampakkan diri kepada Dominikus dan memberikan rosario. Kata Bunda Maria, ada 15 Bapa kami dan 150 salam Maria dalam rangkaian mawar yang kuberikan kepadamu. Ucaplah itu setiap hari dan ajarkanlah orang-orang lain untuk mengucapkannya. Berkhotbahlah di mana saja mengenai hal itu. Santo Dominikus dengan sungguh-sungguh melaksanakan seperti apa yang dipesankan kepadanya. Hasilnya tampak nyata sekarang. Kaum Albigen yang makin lama makin hilang dan hampir lenyap sama sekali hingga sekarang. Dari sini muncullah spekulasi bahwa penyebaran rosario, devosi kepada Bunda Maria adalah karena pewartaan dari Santo Dominikus. Pernyataan ini tentu masih bisa diperdebatkan oleh para ahli sejarah. Tetapi yang pasti, doa rosario ini sudah menjadi jantung Ordo Dominikan selama berabad-abad. Paus Pius ke-11 sendiri mengatakan, rosario Bunda Maria adalah prinsip dan pondasi pada Ordo Dominikan untuk menyempurnakan kehidupan anggotanya dan mendapatkan keselamatan bagi yang lain. Informasi yang keenam, Santo Dominikus dipilih oleh Bapak dan Ibu pendiri kongregasi kami, kongregasi SSCC, sebagai pelindung kongregasi. Alasan yang utama menurut catatan ibu pendiri karena beliau adalah salah satu putra kesayangan Bunda Maria yang kelak menjadi teladan anggota dalam berdevosi kepada Bunda Maria. Selain itu, Bapak pendiri juga menegaskan bahwa dari Santo Dominikus kita belajar mewartakan apa yang kita kontemplasikan. Semangat beliau menjadi inspirasi pembukaan sekolah-sekolah gratis bagi anak-anak yang kurang mampu yang diselenggarakan oleh kongregasi di komunitas-komunitas awal masa itu. So, kami tim Rumah Retret Batam Oase Center mengucapkan selamat merayakan Hari Pelindung kita bagi para imam, suster, frater, bruder, dan cabang awam SSCC di mana saja berada. Semoga teladan hidup Sang Pelindung terus menginspirasi kita semua dalam pelayanan kita selanjutnya dan selamanya. Informasi spesial, Santo Dominikus meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 1221 di Bologna, Italia. Ini berarti tahun ini genap 800 tahun atau 8 abad yang lalu Santo Dominikus meninggal dunia. Kami merasa ini adalah momen istimewa bagi para Dominikan di seluruh dunia untuk kembali merenungkan keutamaan hidup orang kudus ini. Sebagai penghormatan kepada mereka, para Dominikan, kami dari Rumah Retret Batam Oase Center juga mengucapkan selamat bagi para Dominikan. Satu informasi kecil sebagai tambahan yang mungkin tidak diketahui oleh semua umat Katolik Indonesia. Meskipun situasi politik dagang masa itu menghantar para misionaris dan imam SVD mulai berkarya dan berkembang di Flores hingga sekarang, namun tahukah Anda bahwa 5 abad yang lalu para misionaris Dominikan sudah lebih dahulu dan menjadi yang pertama tiba di Flores? Banyak yang tidak menyadari bahwa nama San Domingo yang dipakai sebagai nama tempat di mana pusat keuskupan Larantuka berada, dan San Domingo juga dipakai sebagai nama seminari menengah di Keuskupan Larantuka, merupakan bentuk penghormatan atas jasa
para misionaris Dominikan. Saya dan ribuan alumni yang lain yang pernah belajar di Seminari San Domingo Hokeng tentu saja merasa bangga pernah berada dalam perlindungan doa dan kasih Santo Dominikus, sang pelindung astronot ini. Demikianlah saudara-saudara beberapa informasi seputar Santo Dominikus. Semoga informasi ini berkenan di hati Anda semua dan membantu kita semua dalam memaknai hari perayaan Santo Dominikus. Tuhan Yesus memberkati.